Fa aina tadhhabun? Kalian mau mencari petunjuk yang mana lagi? Ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok mau cari yang lain? Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dzikrul lil alamin, peringatan bagi segenap alam. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan jalan yang lurus. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwa peringatan itu ya terserah kepada kalian. Kalian mau mengambilnya itu adalah sesuatu yang baik. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi siapa yang berkehendak silahkan beriman, siapa yang berkehendak silakan kufur. Tapi sesungguhnya bagi orang yang mau merenungkan ayat-ayat Al-Quran, mereka akan mendapatkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memang adalah petunjuk yang memang benar nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas, nyata, benar. Kalau orang itu mau merenungkan dengan sebenarnya, mempergunakan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mengambil Al-Qur'an dengan baik. Tapi manusia itu jangan kemudian sombong juga, seakan-akan dia yang kemudian mengatur semuanya. Semua sekali lagi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah manusia itu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum dhallun, wahai hamba-hambaku semua kalian itu tersesat, illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku berikan petunjuk kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, masih di surah At-Takwir. Di pekan yang lalu kita membahas dari ayat ke-15 di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya, bersumpah dengan bintang-bintang, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan waktu subuh, bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang pertama bahwa adalah malaikat yang mulia, yang memiliki kekuatan, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia adalah muta', dia ditaati di langit
dan juga terpercaya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang gila, akan tetapi beliau itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk nyatanya di ufuk, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah bakhil di dalam menyampaikan kebenaran. Semua disampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Al-Qur'an, "Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim." Bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Sebab dari susunan ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah jelas bahwasanya Al-Qur'an adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab sendiri itu sudah mengakui bahwasanya susunan dari Al-Qur'an itu bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Al-Walid ibn al-Mughirah ketika pertama kali mendengar tentang Al-Quran, dia katakan, wa innaha lahalawah, sungguh manis. Dia katakan sungguh manis karena dia itu tahu tentang bagaimana sastra Arab yang tinggi, dan dia katakan bahwa itu tidak mungkin merupakan perkataan manusia, tidak mungkin buatan manusia. Namun karena hal yang lain, karena dorongan kedudukan, maka pada akhirnya dia berubah dari pandangannya yang semula. Akan tapi pertama dia katakan bahwa Al-Quran itulah halawah, sungguh manis. Dia katakan manis sekali ketika mendengarnya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Jauh berbeda seperti yang saya sampaikan dengan apa yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab, yang membuat-buat ingin meniru seperti Al-Quran. Dan itu sudah disampaikan tantangan kepada manusia, silahkan buat. Mulai pertama itu seluruh Al-Quran, tidak ada yang mampu, kemudian turun lagi 10 surat semisal yang ada di dalam Al-Quran, tidak ada yang mampu, kemudian diminta 1 surat saja, 1 surat yang semisal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, silahkan minta bantuan kalian untuk bergabung, gotong royong, bantu-membantu, musyawarah, silahkan. Akan tetapi tidak ada yang mampu untuk membuat seperti halnya apa yang ada di dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada orang-orang Quraisy dan manusia secara umum, fa aina tadhhabun, kalian ini mau kemana? Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan satu karunia kepada mereka berupa Al-Quran, satu petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa aina tadhhabun, kalian mau mencari petunjuk yang mana lagi? Kalian itu mau pergi kemana? Ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kok mau cari yang lain? Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah peringatan. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin, bahwasanya Al-Quran itu adalah dzikrul lil alamin,
peringatan bagi segenap alam. Jadi ini adalah peringatan bagi segenap alam yang mengisyaratkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua manusia. Bahkan juga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dari golongan jin ketika mendengar Al-Quran, mereka kemudian mendengarkan. Dalam surat Al-Jin kita akan mendapatkan bagaimana jin ketika mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka mendengarkan. Setelah itu mereka kembali kepada kaumnya. Apa yang mereka katakan? Inna sami'na, kami telah mendengar satu perkataan yang sangat mengagumkan. Qur'anan ajaba, mereka katakan. Maka kemudian mereka menyeru kaumnya, wahai kaumku, jawablah panggilan dari Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikrul alamin, bahwasanya memang Al-Quran itu adalah satu petunjuk, peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segenap alam, terhadap manusia kesemuanya. Maka umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan hanya orang Arab, akan tetapi seluruh manusia sampai akhir zaman itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan jalan yang lurus, yastaqim, istiqomah, mendapatkan jalan yang lurus supaya jalannya itu tidak bengkok. Liman syaa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan bahwa peringatan itu ya terserah kepada kalian. Kalian mau mengambilnya itu adalah sesuatu yang baik. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi siapa yang berkehendak silahkan beriman, siapa yang kehendak silakan kufur. Tapi sesungguhnya bagi orang yang mau merenungkan ayat-ayat Al-Quran, mereka akan mendapatkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memang adalah petunjuk yang memang benar nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman syaa minkum ayyastaqim. Karena yang namanya agama itu memang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyatakan, sudah jelas perbedaan antara ar-rusyd dengan al-ghayy. Petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah jelas, nyata, benar. Kalau orang itu mau merenungkan dengan sebenarnya, mempergunakan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti akan mengambil Al-Quran dengan baik. Akan tetapi semua nanti kembali kepada sikap manusia. Jadi kembali kepada sikap manusia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memberikan pilihan kepada manusia, apakah mereka itu mau menerima petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah memberikan karunia kepada manusia, kesiapan untuk menerima itu. Makanya para ulama itu kan menyatakan bahwa makna hidayah itu ada beberapa tingkatan. Ada hidayah berupa naluri, itu petunjuk juga, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu diberi. Anak kecil ketika dia lapar itu sudah punya naluri untuk makan, minum dengan menangis. Semua itu naluri. Hidayatul gharizah. Semua diberi, semua makhluk itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu ada hidayatul hawas, panca indra, al hawasul khams. Jadi panca indra itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluknya, termasuk binatang itu diberikan panca indra.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada telinga untuk mendengar, ada mata untuk melihat, ada tangan untuk meraba, penciuman. Itu adalah karunia juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia yang dengan itu manusia bisa melihat kenyataan yang ada di alam. Makanya di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah demi bintang, demi malam, demi waktu subuh, karena manusia kemudian melihat kenyataan tentang bagaimana sesungguhnya keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tampak melalui ciptaannya, yang kalau manusia itu merenungkan pasti mereka akan menyadari betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua itu tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Karena adanya makhluk itu menunjukkan adanya Khalik. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba ada sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Nah, alam juga demikian. Hidayatul hawas, al-hawasul khams. Jadi panca indera itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semuanya, termasuk juga kepada binatang. Setelah itu ada yang namanya hidayatul aql, hidayah berupa akal, yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna kepada manusia. Jadi secara sempurna itu kepada manusia. Kalau kepada makhluknya yang lain itu tidak sesempurna manusia. Kalau kemudian sama diberikan sempurna seperti manusia, hidayatul akal, kalah nanti manusia itu. Nyamuk misalnya, kalau diberikan akal seperti halnya manusia, kita pakai obat nyamuk, dia pakai masker nanti, pakai helm. Harimau misalnya, kalau diberikan hidayatul akal seperti manusia, kalah nanti manusia. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayatul akal, yang dengan itu manusia bisa berinovasi di dalam kehidupannya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Pendengaran, penglihatan, dan kemudian hati, itu kan juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul akal, manusia kemudian bisa merenungkan dengan akalnya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat keagungan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia, liman syaa minkum ayyastaqim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia itu manusia untuk memilih itu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, daya untuk menalar, untuk memahami, yang kalau dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayatul irsyad, yaitu Al-Qur'an ini. Al-Quran itu adalah hidayatul irsyad, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bisa diulang lagi walaupun kita lepas dulu ayat ke-28 yang Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Ustaz tadi menyampaikan bahwa itu hanya untuk manusia. Kalau semesta alam itu kan bisa binatang, bisa makhluk-makhluk lainnya. Ya, semuanya itu kan peringatan untuk semua, termasuk saya katakan tadi dari golongan jin itu. Inna sami'na Qur'anan ajaba, kami sudah mendengar bacaan yang sangat mengagumkan itu. Jin ketika mendengarkan mereka khusyuk itu kan. Setelah itu kembali kepada kaumnya itu. Mereka kan kembali kepada kaumnya, berikan peringatan. Wahai kaumku, tadi kami dengar itu Qur'anan ajaba. Kami dengarkan. Maka kemudian ajibu da'iyallah, ayo jawab. Mereka itu katakan, ajibu da'iyallah, jawab dai yang memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu dari golongan jin ketika mereka mendengarkan ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang zikrul alamin, kepada seluruh alam. Makanya sungguhnya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda-benda yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya itu kan ya bisa dikatakan ya hidup dengan dalam anunya sendiri, sesuai dengan kadar kehidupannya. Sehingga misalnya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ingin mengganti kayu dari mimbarnya yang sering kemudian Rasulullah bersandar itu. Kemudian ternyata kan kayunya menangis itu. Kayunya menangis. Ketika ditanya, kenapa menangis? Saya mau diganti. Saya kemudian tidak akan berdampingan lagi dengan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah kemudian gak jadi mengganti kayunya itu. Jadi peringatan bagi segenap alam. Ya tentu bagi makhluknya itu kan berbeda-beda. Yang mukallaf itu kan adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepadaku. Adapun hewan itu kan adalah makhluk yang memang diciptakan untuk manusia, yang memang dipersembahkan untuk manusia. Manusia dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan karunia berupa binatang. Yang penting tidak menyia-nyiakannya, bukan untuk main-main. Itu kan kalau binatang. Sehingga menyembelih binatang pun itu kan diperbolehkan. Tetapi kalau hanya dibuat mainan, nanti mereka juga akan menuntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam riwayat, nanti ada burung itu yang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, si fulan itu telah mempermain-main dengan saya. Dia membunuh saya tapi tidak memakan saya. Kalau dibunuh, disembelih misalnya untuk dimakan tidak apa-apa. Tapi kalau hanya dibuat main-main, itu kemudian burungnya menuntut di sisi Allah Subhanahu wa taala." Karena memang hewan itu diciptakan untuk melayani manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi dzikrul alamin, bahwasanya memang peringatan bagi segenap alam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam. Semua manusia mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman di berbagai penjuru dunia itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an juga diturunkan untuk mereka. Sehingga tidak ada yang namanya kemudian Islam itu hanya di Arab, bahwasanya Rasulullah itu nabinya orang Arab. Nah, Rasulullah yang nabi seluruh umat manusia mulai dari masa beliau sampai akhir zaman. Baik, kembali kepada liman syaa minkum ayyastaqim. Jadi memang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan seperti itu, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga karunia. Jadi karunia untuk memilih itu sudah diberikan. Ada hidayatul aql untuk mencerna apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami, diberikan hati untuk merenungkan itu. Tinggal apakah manusia mau mempergunakan karunia itu atau tidak. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ustaz siapa dulu di sini itu, bahwasanya kalau diibaratkan seperti halnya gelas itu, manusia itu ada yang gelasnya itu tertutup, terbalik, sehingga walaupun digojor itu
dengan air, artinya hidayah. Karena sudah terbalik maka tidak bisa dia menerima hidayah, karena dirinya sudah menutup diri, tidak mau untuk menerima hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian sudah penuh merasa dirinya itu sudah mendapatkan hidayah, ada kesombongan, maka itu juga tidak akan bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik itu adalah dengan gelas kosong yang mempunyai kesiapan untuk menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa minkum ayastaqim. Artinya karunia itu juga nanti tergantung kepada manusia. Namun juga nanti di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian itu berkehendak kecuali ayyasha Allahu rabbul alamin, sesuai dengan kehendak Allah Tuhan semesta alam. Yang ini mengisyaratkan bahwa kalau manusia menginginkan hidayah itu tidaklah kemudian mauqulah itu diserahkan kepada manusia, tapi juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia kalau dia menginginkan hidayah, dia harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesiapan pada dirinya, setelah itu dia minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan bahwasanya dirinya itu pasti mendapatkan hidayah. Dia kemudian minta. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Kalian semua itu tersesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti aku berikan petunjuk kepada kamu. Ayat yang terakhir ini juga berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Jadi oleh Abu Jahal, Abu Jahal menyatakan, kalau begitu terserah kepada saya yang menentukan. Liman syaa minkum ayastaqim. Kalau begitu saya yang menentukan. Saya dapat hidayah atau tidak itu terserah saya. Kalau saya inginkan pasti dapat hidayah, kalau tidak maka tidak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, bahwasanya hidayah itu juga tetap tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian manusia menyombongkan dirinya. Sehingga di sini kemudian memang pertengahan antara Jabariyah dengan Qadariyah. Jadi tidak Qadariyah, tidak Jabariyah. Di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan, akan tetapi manusia jangan kemudian menyatakan bahwa semuanya itu tergantung kepada dirinya. Semua juga tetap adalah sesuai dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia jangan sombong dengan karunia yang telah diberikan seakan-akan kemudian dia bisa mengatur dirinya. Tetap dia harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fastahduni ahdikum, sehingga orang yang kemudian meminta mencari hidayah insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Abu Jahal. Abu Jahal ini sesungguhnya nama aslinya kan Amr bin Hisham. Kenapa diberikan julukan Abu Jahal? Sesungguhnya dia mempunyai julukan yang sangat bagus itu. Julukannya itu adalah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Awalnya ya. Iya, dia terkenal sebagai Abul Hakam di tengah-tengah kaumnya. Karena memang orangnya itu pandai itu. Jadi orangnya pandai, kedudukannya tinggi, terhormat, cerdas itu. Ya, Abul Hakam itu julukan di tengah kaumnya. Dia bapak kebijaksanaan yang menunjukkan bahwa dia orang yang punya pendidikan tinggi, orang yang cerdas, kedudukannya juga tinggi itu kan. Akan tetapi kenapa diberikan julukan Abu Jahal? Rasulullah memberikan julukan Abu Jahal karena kesombongannya. Jadi dia sombong, tidak mau untuk mengakui apa yang
disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak mau mengakui kebenaran yang sesungguhnya, dia itu sadar bahwa itu adalah kebenaran. Jadi sesungguhnya Abu Jahal, seperti yang pernah saya sampaikan, Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah itu sama-sama sadar bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan buatan manusia. Namun karena rasa gengsi, kesombongan, mereka kemudian menolak. Kan pernah satu waktu seperti Abu Jahal itu sembunyi-sembunyi mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat membaca Al-Quran, dengarkan kemudian juga ada Umar, cari tempat yang pojok ke pojok, kemudian ketemu, kamu pada di sini, kamu sendiri kok ada di sini, sama-sama malu. Karena mereka sesungguhnya sama-sama senang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi mereka yang mengerti sastra Arab, yang paham tentang keindahan sastra, sangat tahu bahwa itu adalah sesuatu yang memang bukan ciptaan manusia. Sama kalau orang-orang misalnya seniman mendengarkan, kalau di sini misalnya puisi yang dibaca oleh Dezawawi Imron, senang gitu kan. Ya, sama ini lebih lagi karena memang adalah kalamullah. Jadi sama-sama senang. Akan tapi karena kesombongannya tadi, dia kemudian tidak mengakui kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian oleh Rasulullah diberikan julukan Abu Jahal. Dia sesungguhnya orang yang cerdas, bapak kebijaksanaan, tapi karena kesombongannya kemudian menutup hatinya dari hidayah yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Al-Quran kan hidayah, di mana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu memang mengisyaratkan di dalam surah Al-Baqarah yang biasa mungkin kita dengar di bulan Ramadan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu memang adalah petunjuk bagi semua manusia. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu petunjuk bagi manusia semuanya itu. Namun di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa yang nantinya benar-benar mendapatkan al-huda al-khas dari Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kata Syekh Syingkiti di dalam tafsir Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, beliau katakan ini adalah al-huda al-khas, bahwasanya petunjuk yang khusus ini tentang Al-Quran, tentang hidayah yang ada di dalamnya itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, orang yang memang menyiapkan dirinya untuk mendapatkan karunia hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir ketika mendengar ayat Al-Quran, mereka tidak tergerak untuk mendapatkan karunia ini. Bahkan zadathum rijsan ila rijsihim, itu akan menambah kebencian mereka, menambah kekufuran mereka. Kalau orang yang beriman itu zadathum imanan ma'a imanihim, akan menambah keimanan ketika Al-Quran itu dibacakan, ketika Al-Quran itu turun, itu akan menambah keimanan. Tapi bagi orang kafir itu zadathum rijsan ila rijsihim, akan menambah kekufuran mereka, tambah kufur mereka. Karena memang mereka sudah tidak menyiapkan diri hati mereka untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sungguhnya semuanya diberikan karunia yang sama.
Tapi sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Quran, bahwa hati mereka punya hati, akan tapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat Al-Quran. Punya mata, akan tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan betapa sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu banyak kepada mereka. Ada telinga yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pendengaran, ada hati. Dan itu disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu karunia yang sesungguhnya berharga, yang harus digunakan. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami jadikan bagi kamu as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati. Supaya apa? Dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan nasihat yang baik, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata di hadapan kita. Direnungkan, digunakanlah hati untuk merenungkan semuanya, sehingga ketika dipergunakan itu akan mendapatkan al-hidayah al-khas ini, sebagaimana al-huda al-khas, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Singkiti. Jadi hudal lil muttaqin, hanya orang yang bertakwa. Jadi memang tergantung kepada orang tersebut, tapi juga ada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia kemudian harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sholat kita itu kan tetap membaca di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk ke jalan yang lurus. Itu terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa ma tasyauna illa yasha Allah, supaya kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah ini, jalan yang lurus, itu terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang lurus. Bagi yang belum, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan jalan yang lurus, petunjuk. Karena memang yang terakhir ini, sesudah hidayatul irsyad berupa wahyu ini, yang terakhir ini yang memang sangat berat, yang dikatakan oleh ulama hidayatut taufik. Sudah tahu, tapi kemampuan untuk melakukan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada orang yang tahu akan tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Maka doa kita itu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwasanya yang benar itu terlihat benar, tidak kemudian terlihat salah. Warzuqna ittiba'ah, dan berikan kepada kami karunia untuk bisa mengikutinya. Karena kadang ada yang sudah tahu bahwa itu benar tidak mampu. Dan sebaliknya, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu benar-benar batil, tidak terlihat benar. Warzuqna ijtinabah, dan karuniakan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Sebab orang itu melakukan perbuatan yang tidak baik, dosa itu sumbernya paling tidak dua ini. Yang pertama karena tidak tahu, sehingga dia melakukannya, disangkanya itu adalah sesuatu yang baik, tidak tahu bahwa itu sungguhnya dilarang. Yang kedua, tidak mampu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, dan yang kedua adalah kemampuan. Inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama sebagai hidayatut taufik. Makanya kemudian disinilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terlepas dari tadi Jabariyah Qadariyah dari Ustaz, illa ayyasha Allah Rabbul Alamin, ini kan hak prerogatif Allah sebenarnya, iya kan, di sini, kecuali apabila dikehendaki Allah. Tetapi Allah juga kan ada ayat qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dari korelasi ini kadang-kadang gimana ya, sementara kita harus berdoa, tapi hak prerogatif Allah itu
tinggi setiap ayat seperti ini. Mohon maaf. Ini juga mengisyaratkan bahwasanya sekali lagi manusia itu sesungguhnya memang semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dia merasa sombong bahwasanya dia yang mengatur semuanya. Semua tetap adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan hidayah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan kepada manusia karunia yang dengan itu manusia sesungguhnya sudah bisa mengetahui, oh ini sungguhnya salah, ini benar. Ya, mulai dari berbagai karunia itu, hidayah itu, ya berupa hidayatul ghariza, hidayatul hawas, kemudian hidayatul al-aqal dengan akal, kemudian ditambah lagi dengan wahyu, yaitu merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas perbedaan antara kebenaran dengan kebatilan, jelas itu. Karena semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal manusia mau dia tidak menyiapkan dirinya untuk menerima karunia itu. Tapi manusia itu jangan kemudian sombong juga, seakan-akan dia yang kemudian mengatur semuanya. Semua sekali lagi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah manusia itu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang dikatakan dalam hadis qudsi tadi, ya ibadi kullukum dhallun, wahai hamba-hambaku semua kalian itu tersesat, illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku berikan petunjuk kepada kalian. Yang artinya, ya sekali lagi ayat ini kemudian mengisyaratkan pertengahan antara Jabariyah dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah itu kan semuanya seakan-akan liman syaa, itu semuanya terserah itu. Sampai tadi Abu Jahal menyatakan, kalau begitu ya sekarang terserah kepada saya ini. Saya yang menentukan saya dapat petunjuk atau tidak. Besok-besok bisa saja saya dapat petunjuk karena saya yang menentukan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma tasyauna illa yasha Allah." Bahwa usaha manusia itu tetap kemudian juga digantungkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian merasa dirinya lah yang mengatur semua apa yang ada di alam ini, termasuk mengatur dirinya. Karena manusia sesungguhnya lemah kecuali mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu karena sudah Isya dan ini adalah ayat terakhir dari surat Takwir, yang intinya bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan, tinggal apakah manusia itu siap menyiapkan diri, membuka hatinya untuk menerima peringatan ini atau tidak. Bagi orang yang bertakwa maka dia membuka hatinya, mempergunakan pendengaran, penglihatan dan hati sehingga kemudian mendapatkan karunia ini. Tapi bagi orang kafir, karena mereka sudah menutup hati, maka mereka bisa diibaratkan seperti gelas yang tertelungkup, yang walaupun diberikan karunia banyak hidayah, akan tapi karena sudah menutup hatinya, hidayah itu kemudian tidak masuk pada diri mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah, diberikan petunjuk di jalan yang lurus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.